selamat siang Mas, selamat datang. Oh iya, Bu, baik, Bu, baik. Ya ini nyaman kan dulu duduknya. Ya sih, Bu, Gimana, udah gimana cukup nyaman sih. pemandangannya ini karena Ya, kita di luar nggak kayak biasanya kan kita di dalam ya. ya agak ya gimana, Bu, ya, agak terhibur lah gitu, Bu. Iya kan ini mumpung nggak panas jadi mendung-mendung gitu nyaman lah. Dingin-dingin gitu. Iya. Kalau di ruang konseling sendiri sih ya cukup nyaman sih, Bu. Cuma saya merasa agak bosan gitu. Yang dilihat cuma gitu-gitu aja. Ya ini kan kemarin Masnya menghubungi saya ini katanya mau ada yang diceritakan lagi. Lah ini apa ini yang mau diceritakan ke Ibu? Oh ya, Bu. Saya mau gimana, Bu? Saya mau menceritakan masalah gitu. Masalah di rumah kan sudah saya kan sendiri kan juga menghubungi ibu, itu pun juga saran dari teman-teman, minta konseling aja, ya saya beranikan diri. Awal-awal saya sendiri ragu sih, Bu, saya takut apakah nanti ini seperti ini apa seperti teman saya waktu itu ada kasus gitu loh, Bu, sama wali kelas. Nah itu di situ tuh dia itu gimana, Bu, ya, kalau bahasa sekarang di roasting nggak bisa-bisa gitu, Bu, sama guru-guru di ruang guru. Ya maksudnya saya loh, ini masalah pribadi kenapa diumbar-umbar gitu. Nah dari hal itu tadi saya agak gimana, Bu, agak takut gitu. Apa nanti masalah saya juga diumbar-umbar, apa dipertontonkan di kayak alat ramai gitu, Bu. Saya agak ragu sih, Bu. Habis itu teman saya bilang katanya itu apa ya, seperti gini, Bu, udah langsung nggak ada masalah, nggak ada, ibaratnya kita cuma sama guru sama murid aja gitu. Oh jadi Pak temannya Mas tuh hanya bicara sama wali kelas aja, tapi Ya, masalahnya tuh disebarin ke ya, yang iya, iya, lain. Bu, gitu, Bu. Jadi Masnya takut seperti itu ketika Ya, konseling. Ya. Nah di sini tuh beda Mas. Mungkin temannya itu kan hanya menceritakan ke wali kelas, sedangkan wali kelas kan mungkin beda dengan di guru PK saya ini kan di ruang PK ini ada yang namanya akses-akses gitu ya. Mas. Nah, yang menyangkut tadi itu namanya akses kerahasiaan. Jadi kerahasiaan ini jadi ceritanya Mas itu hanya saya dan Mas yang tahu. ya. Kecuali kalau Masnya mau saya bercerita ke orang-orang yang bersangkutan dengan permasalahan Mas ini. Nah ini saya cerita dulu ya, Bu, sedikit aja. Ya, Nah pas waktu teman saya terlibat kasus ini, Bu, gimana ya, Bu, ya, dia ini lu gak mau gitu loh, Bu, saya gak mau diselesaikan maksudnya gitu loh. Nah jadi itu dia tuh kayak kamu mau gak mau harus mau gitu loh, Bu. Nah ya ibaratnya kita seperti dipaksa, terpaksa. iya dipaksa gitu, Bu. Jadi nggak murni dia itu pengen menyelesaikan masalahnya. Apa mungkin ini mungkin asumsi saya, Bu, ya. Apa mungkin karena dia udah tahu bahwa kalau misalnya udah dibawa di ruang guru itu bakal di roasting habis-habisan gitu. Ya mungkin bisa seperti itu. Kan kalau seperti ini kan mungkin saya tanya dulu ini Masnya kesini ini tadi ada paksaan atau memang dari kemauan sendiri tuh datang ke sini? Kalau dari saya sendiri ya nggak ada sih, Bu. Saya cuma sharing-sharing ke teman-teman aja ya, cuma mengarahkan aja, tapi nggak maksa sih, Bu. Saya cuma ditawarin nih loh nomornya guru BK-nya ibunya tuh. Iya. Jadi ya udah saya beranikan untuk menghubungi ibu, ternyata ya bisa gitu sih, Bu. Ya itu juga menyangkut dari asas itu di PK. Mungkin Masnya sebenarnya udah tahu apa itu PK. Kalau kayak saya Mungkin sendiri, PK itu apa, konseling itu apa, aku tuh belum kalau tahu. setahu saya sendiri pas waktu SMP ya, Bu, terakhir saya masuk ruang BK masalahnya itu SMP kelas 1 kalau nggak salah. Itu tuh banyak, Bu, yang dihukum gitu. Dihukum terus masalahnya itu ya sama sih, Bu, tetap aja. Meskipun ya mungkin saja ini oknum, mungkin beliaunya kebablasan gitu, Bu. Kalau kilaf gitu loh, Bu. Kilaf terus habis itu masalahnya itu dikowar-kowarkan gitu loh, Bu. Jadi semua orang, semua guru, semua siswa itu tahu masalahnya. Nah, jadi dari hal tersebut saya itu agak bimbang gitu, Bu. Mau diceritakan apa enggak, tapi kalau gak diceritakan ya apa maksudnya mau diselesaikan ya saya juga butuh, tapi kok ada rasa ragu gitu sih, Bu. Kalau dari konseling sendiri, yang saya dapat saya petik itu konseling ya gimana ya, yang dari SMP ya, Bu, menyelesaikan masalah dengan bantuan orang lain gitu sih, Bu, setahu saya. Ya, jadi mungkin ya
banyak sih di sini juga apa ya, salah pengertian lah menyangkut dari apa sih sebenarnya tugas dari guru BK itu tadi. Padahal sebenarnya perannya dari guru BK itu ya itu tadi membimbing dan membantu siswa untuk bisa menyelesaikan dari permasalahannya itu tadi. Konseling itu ya suatu kayak metodenya gitu. Oh ya, betul betul betul. Nah, mau ada yang ditanyakan lagi atau mau melanjutkan? Saya rasa sudah cukup sih Bu, saya udah agak paham ya karena dari pandangan barunya itu saya Ya, agak memahami konseling itu yang seperti apa, yang terus lalu guru BK itu yang gimana gitu ya sih Bu. baik, yang kita lanjutkan saja ya. Selanjutnya ini kita membuat kontrak ya, kontrak Oh terkait ya Bu, baik Bu. dari konseling ini tadi. Saya mau menawarkan nih, antara waktu dari 45 menit atau mungkin masnya sibuk bisa kita lakukan hanya 30 menit serah. Oh, kalau dari saya sendiri saya cukup 30 aja ya Bu ya, meskipun sebentar tapi kalau misal diintenskan gitu maksudnya kayak apa ya, pertemuannya gitu diintenskan kan ya udah cukup gitu loh Bu, daripada saya lama-lama tapi saya sendiri merasa nggak mampu gitu loh Bu, maksudnya nggak mampu untuk Iya. ikut konseling terus gitu sih Bu. Ya kan misal kita nggak bisa lah mungkin satu kali pertemuan, harus melakukan beberapa sesi untuk bisa Iya, Bu, baik, Bu. menyelesaikan ini tadi. Baik, kalau sudah setuju dengan kontraknya yang tadi, sekarang masnya bisa menceritakan apa sih permasalahannya hingga mau datang ke ibu. Ya baik Bu, ini saya ceritakan dulu ya Bu ya. Ya, Ini tuh saya punya masalah Bu di rumah, jadi saya tuh bertengkar gitu loh Bu, berargu argumen dengan ayah saya, tapi ayah saya itu nggak konsisten gitu loh Bu. Kan saya merasakan kalau dari saya sendiri, ayah saya itu sebagai panutan, ayah saya yang selalu mengajarkan, tapi pas ketika saya mempraktikkan apa yang ayah saya lakukan, saya itu malah mendapatkan apa ya, mendapatkan balasan yang nggak sesuai gitu Bu, yang nggak sesuai saya harapkan dan sesuai dengan apa yang dibicarakan ayah saya gitu sih. kalau boleh tahu ini apa permasalahannya hingga masnya itu beradu argumen dengan ayahnya? Ya waktu itu gimana Ibu ya, intinya itu ya, dari ayah saya itu mengatakan bahwa kalau pas itu kan posisinya kan debat tuh Bu. Iya. Ya waktu kan pulang sekolah saya itu sendiri juga nggak tahu menahu apa masalahnya. Nah habis itu ayah saya sama ibu saya itu berdebat gitu loh. Saya dengarkan kok biasa, jago lama-lama kok teriak-teriak. Nah di situ tuh saya jadi seorang penengah gitu Bu. Itu yang seperti ayah saya katakan. Ayah saya mengatakan bahwa kalau misal kamu ada permasalahan, misalnya ada beradu argumen yang udah kelewat batas, kamu harus jadi seorang penengah. Kamu harus menggunakan nalar dan logikamu ya, gimana seimbang mungkin. Jadi kamu tidak memberikan pernyataan ke suatu pihak yang bersifat keberpihakan. Nah saya mempraktikkan itu Bu, nah tapi ayah saya itu malah memarahi saya Bu. Setelah memarahi saya terus habis itu ayah saya itu gimana Pak, memberikan tindakan mau memukul saya gitu. Nah saya sendiri kan loh, kok kan gimana Pak, kalau di Jawa kan loh kok bedo gitu loh Bu, kok gak konsisten. Nah Nggak sama dengan omongannya yang ya sebelumnya. iya itu Bu, seperti itu Bu, gak konsisten. Nah saya sendiri langsung kaget. Nah dulu yang ayah katakan itu apa kalau nggak dipraktikkan. Dan maksudnya kalau sekarang saya praktikkan nggak ada perubahannya ya, sama saja omong kosong kan Bu, itu sih Bu. Ya lalu mungkin dari permasalahan ini apa sih hubungannya dengan saat ini? Apa Nah, yang mempengaruhi iya, Bu, dari iya, Bu. diri Mas tuh hingga saat ini? Ya nah, kalau saat ini ya Bu ya, Iya. yang saya rasakan itu saya jadi gimana Bu, saya jadi agak renggang gitu loh Bu, antara ayah saya dan ibu saya. Tapi pernah gitu berkomunikasi. Oh pernah Bu, pernah ya, cuma menanyakan gimana ya Kak, yang membutuhkan jawab ya dan tidak gitu Bu. Ya seperti samakan sudah. Jadi enggak intens Enggak, gitu. enggak seperti biasa gitu. Jadi terlalu pembahasannya gitu-gitu aja gitu. Lalu dari permasalahan ini sebenarnya apa sih yang Mas inginkan? Kalau saya sendiri saya inginkan dan ingin saya rasakan itu, saya itu gimana ya, mampu gitu loh Bu, mampu membuat ya
ya juga mampu sih. mengungkapkan apa yang Ya dirasakan. ungkapan saya rasakan, habis itu saya mampu membuat ayah saya itu jadi konsisten dengan omongannya, jadi nggak cuma omong kosong gitu Bu. Jadi nggak apa, nggak selalu perdebatan itu diakhiri dengan kekerasan. Yang saya rasakan, saya mendapatkan kekerasan juga gitu Bu. Jadi mas tuh kenapa harus mengharuskan ayahnya harus seperti itu gitu? Ya karena saya merasa sendiri itu, ayah saya sendiri itu sebagai panutan Bu. Saya selalu mengamini kata-kata ayah saya yang itu kalau itu bersifat bermotivasi Bu. Itu saja yang waktu itu kan saya jadikan motivasi. Nah kan ketika saya praktikkan real itu nggak sesuai ekspektasi. Ya kan mungkin ada suatu keadaan dari ayahnya yang mungkin mengharuskan ayah seperti itu, jadi yo nggak harus sesuai dengan apa yang masnya mau. Kenapa harus seperti itu? Ya kalau saya sendiri merasa mungkin waktu itu ayah saya mungkin ada problem ya, Bu, di pekerjaannya gitu sih. Iya. Jadi saya pas waktu itu saya juga kepikiran waktu pas debatnya Bu, ya udah gak usah diperpanjang lagi nanti malah apa malah berapa semakin buruk gitu Bu. Saya sendiri saya ya mama Bu. Saya sendiri juga takut seperti nanti ceritanya teman-teman karena masalah sepele keluarga jadi hancur berantakan gitu sih Bu. Ya mungkin ada kebanyakan yang seperti itu yang tidak mau melihat ke depannya itu gimana gitu. Nah, sekarang kan masnya udah tahu kan udah seperti itu, masnya kan bisa lah untuk dibicarakan dahulu apa sih sebenarnya yang mas inginkan. Ya, iya, Bu. Ayahnya itu tahu dan tidak terjadi hal yang seperti yang mas bayangkan gitu. Tapi masnya juga nggak bisa kayak memaksa gitu loh. Ya sih Bu, kalau saya sendiri saya rasakan saya terlalu membebankan ekspektasi di waktu yang salah gitu sih Bu. Iya. Ya menuntutnya seperti itu tapi kondisi perasaan dan psikisnya ayah saya itu nggak sesuai dengan apa yang ingin saya harapkan. Ya, saya sendiri saya merasa saya juga salah itu sih Bu. Ya, kan dari masnya juga nggak tahu kan sebenarnya mungkin ayahnya ada problem lain atau mungkin Iya, Bu, iya. dari emosinya itu juga terpengaruh gitu. Iya sih Bu. Lalu apa ini yang mau mas lakukan, Kalau apa dari yang udah diterapkan gitu? kalau yang sudah saya terapkan sendiri sih Bu, saya gimana Bu ya, waktu itu saya cuma sharing aja ke teman-teman, gimana guys kalau misalnya aku dibayarkan di masalah gini, saya gak samarkan gitu loh Bu. Saya mengatasnamakan permasalahan teman saya sendiri juga gak enak gitu Bu kalau misalnya open problem kepada seseorang yang gak punya kapasitas. Ini takutnya itu malah menonton dan mengada-ngada, jadi apa yang mereka katakan itu nggak menjadi motivasi, mereka kan malah Ya kan kadang orang lain kan nggak ngerti gitu loh apa sih yang sebenarnya terjadi, mungkin tambah melebih-lebihkan keadaan. nah ya itu loh Bu, malah seperti itu. Jadi saya tuh waktu itu punya teman ya Bu, teman saya itu mengatakan kepada saya dan memberikan motivasi kepada saya dan bahkan diberikan cara sih Bu buat saya itu agar mampu mengatakan apa yang ingin saya katakan. Saya diajarkan, dia tuh bilang waktu dia mau lomba gitu ya Bu, saya tuh disuruh berbicara depan cermin. Nah saya sendiri agak bingung Bu, ini maksudnya gimana gitu. Saya coba aja dulu, lalu saya baca-baca buku, baca-baca di Google gitu, ternyata itu ada ternyata Bu, itu ternyata ada caranya. Ya Maksudnya itu kan jadi kayak suatu metode lah ya biar ada kita fungsinya tuh ternyata Bu. jadi lebih percaya diri, lebih mampu buat mengungkapkan yang Ya, ya, seperti Bu, mas itu. inginkan itu tadi. Nah itu saya lanjut bicara gitu. Iya silakan. Saya akan mencobanya, pertama itu sulit gitu Bu, tapi kok lama-lama kok nyaman gitu loh Bu, karena udah keseringan ya udah saya masih mencobanya, saya masih mencoba mengatakan gitu loh, bicara di depan cermin semampu saya Bu, Iya. semampu dan sekuat saya. Jadi kalau misalnya saya nggak mampu atau nggak kuat ya udah saya pendidikan dulu gitu. Jadi ini belum pernah dilakukan atau dibicarakan dengan ayahnya. Ya Bu, belum, cuma saya masih merencanakan. Iya. Nah dari balik rencana saya tadi saya juga mencoba belajar dan latihan itu tadi Bu, berbicara di depan cermin biar saya semakin luwes gitu. Ya mungkin
mungkin bisa dipilih lah bagaimana sih kosakata yang baik ke ayahnya Ya, biar Bu, iya, Bu. bisa lebih mengerti, juga dipilih juga suasana yang sesuai dengan keadaannya ayahnya gitu. Nggak mungkin pas capek-capek gitu kan masnya bilang nanti jadinya emosi. Mungkin bisa dilakukan pas ayahnya libur atau lagi santai gitu. Ya, boleh, boleh, Bu. Tapi gimana, Bu, ya? Kadang ketika saya mau membicarakan permasalahannya ini tadi, saya selalu terpikirkan bahwa oh iya ya, ayah saya sama ibu saya kan selalu pulang sore gitu. Mereka kan juga kerja gitu, Bu. Saya tidak tahu ini mungkin dari pemikiran negatif saya sendiri. Saya sendiri merasa seperti kalau misalnya ini kalau tak katakan ini maksudnya ini kalau tak ajak diskusi mereka berdua bakal bakal apa ya, bakal konflik lagi enggak. Saya sendiri takut, Bu, kan mereka kan kerja juga untuk ya sekolah saya sendiri takut kalau misal itu saya paksakan nanti malah berujungnya itu ada masalah kecil itu besar, di situ diakhiri dengan perceraian. Waduh, jadi teman-teman saya sendiri juga ada banyak sih, Bu, permasalahan seperti itu ya, seperti orang tuanya yang pulang malam, satunya jaga di rumah, permasalahan jadi masalah. Jadi kan cuma sebenarnya itu permasalahan sepele sih, Bu, kalau dari saya sendiri. Kalau dari masalah saya sendiri itu sepele, ya cukup ayo diluruskan gitu loh. Kan permasalahannya itu kan gimana ya? Itu kan waktu itu kan posisinya kan saya kan belum siap baik psikis dan mental. Itu sendiri ya gimana gitu, saya mau bilang kok nanti malah ini gimana gitu. Nah, mungkin orang tuanya saat ini gimana hubungannya? Ya kalau masih baik atau gimana, atau masih seperti sering bertengkar atau gimana gitu? kalau untuk saat ini sih enggak bertengkar sih, Bu. Ya cuma biasa aja tapi diem-dieman gitu. Tapi diem-diemannya itu ya udah, maksudnya ya seperti yang saya tadi katakan, Bu. Antar ya cuma nanya yang butuh jawaban ya dan tidak, sudah dan belum, cuma gitu aja gitu. Jadi orang tua juga komunikasinya kurang. Iya sih, Bu, iya. Ya sih, mungkin ya tadi mungkin dari permasalahan itu kita kan butuh komunikasi. Mungkin masnya bisa jadi jalan untuk orang tuanya untuk bisa lebih intens lagi dalam berkomunikasi, untuk bisa mengungkapkan apa sih yang sebenarnya diinginkan. Iya sih, Bu, saya ya mau saya coba dulu aja, Bu. Ya coba sekuat mungkin dan semampu mungkin. Saya sendiri juga masih banyak sih, Bu, kekurangan dari saya. Apalagi kalau misalnya saya udah gimana apa sih, Bu, namanya, Bu, yang berpikir tidak baik gitu. Negatif thinking gitu. Bukan. Kalau misal apa ya? Saya tuh cuma berpikiran aja. Tapi itu belum terjadi gitu loh. Kalau misal irasional gitu loh, Bu. Kalau pemikiran saya waktu ketika saya terjebak ke dalam pemikiran yang irasional, saya sendiri kadang itu seperti melebih-lebihkan sebuah permasalahan gitu. Nah, ketika saya ingin mengatakan ini, saya takutnya gini, saya ingin gini, takutnya gini. Intinya takutnya aja sih, Bu, itu sih, Bu. Saya sendiri ya lama-lama ya kayak alah capek lagi nih kalau misal ngomong apa, maksudnya pembahasan saya sendiri kayak gitu. Ya. Ya, tapi kan kalau misalnya Mas nggak mau mencoba kan gimana tahu gitu loh apa sih sebenarnya hasil dari apa yang Mas ingin ungkapkan tadi. Ya gitu. Dari Kan belum, ya tadi Masnya kan tahu belum tentu hal itu terjadi gitu loh. Apa salahnya untuk mencoba? ya saya usahakan ibu untuk mencoba, dan saya selingi gimana saya agar bagaimanapun caranya saya agar tidak apa ya, irasional gitu. Nah gitu sih. Ya mungkin bisa memperbaiki lagi gimana sih hubungannya antara ya dan ibunya. Ya sih, Bu. Baik, Bu, baik. Ya mungkin ini ada yang mau diceritakan lagi atau Kalau dari saya sendiri sih udah cukup sih, Bu. Saya ini kalau dari saya, Bu, ya. ya Dari konseling hari ini sih saya mendapatkan pandangan baru bahwa kita nggak boleh yang jadi seperti itu, kita nggak boleh irasional, apalagi terlalu overthinking gitu. ya, mungkin itu tadi bisa diterapkan ya. Ya, Bu, baik, Bu, baik. Ya, mungkin bisa diakhiri ya Mas ya. Hari Ya, Bu, ini baik, mungkin baik, bisa baik. dilanjutkan di lain hari.
Ya Bu, baik baik. Ya, baik. Eh, Terima kasih sudah mau datang ke sini. ya Bu, baik Bu. Terima kasih sebelumnya kalau saya mengganggu waktunya ibunya, saya minta maaf gitu Bu. Ya, apa-apa Mas, besok-besok juga bisa datang lagi ke sini.